Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya anak-anak, kita bertemu kembali dengan Bu Umi hari ini ya. Sehat semua kan kalian? Sebelum kita bahas tema hari ini, sebelumnya kita berdoa terlebih dulu ya. Kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah ini dimudahkan, dilancarkan, dan diberikan kepahaman ya. Dengarkan ya. Kita bahas tema 8, subtema 3. Toleransi keragaman sosial. Ini Bu Umi akan menjelaskan manfaat dari keberagaman jenis usaha yang ada dalam masyarakat. Ini hampir sama dengan IPS ya. Berbagai jenis usaha atau kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di Indonesia ini ada bermacam-macam keragaman jenis usaha atau kegiatan ekonomi masyarakat yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nanti masalah kegiatan ekonomi akan dibahas dalam IPS ya, tema IPS. Berikut ini adalah faktor yang mempengaruhi keragaman jenis usaha atau kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat. Kemarin sudah kita bahas ya. Yang pertama, kondisi geografis Indonesia yang beragam. Yang kedua, penyebaran sumber daya alam yang tidak merata. Dan yang ketiga, kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Keragaman jenis usaha yang ada di Indonesia ini memberikan manfaat bagi masyarakatnya karena setiap daerah dapat saling melengkapi kebutuhan masing-masing. Adapun perbedaan jenis usaha ini mendorong masyarakat untuk dapat saling bekerja sama sehingga dapat memberikan keuntungan banyak pihak. Contoh sekarang keberagaman jenis usaha. Petani ya, memproduksi kapas yang ada di gambar itu ya sebagai bahan pembuatan kain. Dari kapas kemudian diolah menjadi pakaian. Terus dari pakaian di dalam pabrik diolah menjadi baju sehingga memenuhi kebutuhan sandang masyarakat. Ini nanti lebih jelasnya dibahas dalam IPS, produksi, konsumsi, dan distributor ya. Ketiga gambar ini menunjukkan bahwa jenis usaha yang dilakukan oleh masyarakat dapat saling berhubungan dan saling menguntungkan. Hubungan saling menguntungkan itu membuat masyarakat saling bergantung satu sama lain. Ingat ya, manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Oleh sebab itu, keberagaman menjadi faktor yang dapat mempersatukan masyarakat yang ada di dalamnya. Adapun manfaat dari keragaman jenis usaha dalam masyarakat adalah yang pertama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, mempercepat proses pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, tersedianya semua kebutuhan barang dan jasa. Keempat, terciptanya lapangan kerja baru untuk masyarakat. Yang kelima, memudahkan masyarakat mendapatkan barang dan jasa. Adapun sikap yang perlu kita lakukan untuk menghargai usaha atau pekerjaan orang lain, yaitu membayar ongkos angkutan umum sesuai aturan yang berlaku. Yang kedua, membayar upah pegawai tepat waktu. Yang ketiga, memberikan penghargaan atas pekerjaan atau usaha orang lain dengan mengucapkan pujian atau terima kasih. Yang keempat, melakukan persaingan secara sehat dengan memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada orang lain. Sekarang kesadaran untuk menghargai keberagaman sosial budaya yang ada di Indonesia. Keberagaman sosial budaya yang ada di Indonesia itu menjadikan ciri khas dan kekayaan bangsa yang harus kita jaga bersama-sama demi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Adapun manfaatnya,
dari sikap mengembangkan dan saling memahami dan menghargai dalam masyarakat yang beragam itu adalah yang pertama, menghindari perselisihan antar suku bangsa. Yang kedua, mewujudkan kerukunan dan persatuan di antara sesama bangsa Indonesia. Yang ketiga, menumbuhkan rasa cinta pada tanah air. Yang keempat, menjadi modal untuk keberhasilan pembangunan negara. Ya. Yang terakhir adalah uniknya keragaman budaya Indonesia dalam Festival Kuwung 2016. Ini kamu bisa baca untuk lebih lengkapnya adalah di buku paket tematik tema 8 halaman 132 dan 134. Ini terjadi di daerah Banyuwangi ya. Dan festival ini pada tahun 2016. Yang intinya itu untuk keharmonisan hidup masyarakat Banyuwangi yang terdiri dari berbagai etnis dan latar belakang budaya. Ya, karena di Banyuwangi ini terdiri beragam etnis ya, sukunya ada suku Jawa, suku Osing yang kemarin ada soal ya, terkenal di Banyuwanginya adalah membuat batik ya, dan suku Bali dan etnis Madura dan etnis Tionghoa. Ya, ini untuk keharmonisan masyarakat yang ada di Banyuwangi. Lebih jelasnya bisa kamu buka dan baca buku paket tema 8 halaman 132 sampai 134. Cukup sekian ya dari Bu Umi. Apabila ada kata salah, Bu Umi mohon maaf. Dan sebelumnya Bu Umi selalu mengingatkan sholat 5 waktu tepat waktu, sholat duhanya, murojaahnya, tahfidnya, dan selalu berdoa serta bersyukur. Bu Umi tutup ya dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.